Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Sagita Ramadhanti, mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 2 tahun 2023 Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan seminar pendidikan profesi guru dengan mata kuliah pembelajaran sosial emosional dengan dosen penguji, Ibu Profesor Dr. Sumarwati, dengan guru penguji, Ibu Kartika Rini Evi, dan dosen pembimbing adalah Bapak Dr. Muhammad Rohmadi. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah identitas diri, yang kedua adalah desain pembelajaran, yang ketiga adalah refleksi mata kuliah, dan yang keempat adalah artefak pembelajaran. Yang pertama, visi untuk pendidikan Indonesia. Visi pribadi saya untuk pendidikan Indonesia adalah menghasilkan siswa yang berkepribadian dan berbudi pekerti yang baik dengan pemikiran global yang kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga lahirlah kepemimpinan siswa yang berdedikasi untuk pendidikan di Indonesia lebih baik lagi. Selanjutnya adalah visi sebagai calon guru. Sebagai sosok calon guru memiliki tanggung jawab untuk pembuatan visi yang berkenaan dengan murid dan sekolah di masa depan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Menciptakan kolaborasi yang baik dalam komunitas di sekolah maupun di luar sekolah juga perlu dilakukan untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kemudian desain pembelajaran. Desain pembelajaran yang saya cantumkan di sini adalah modul ajar dengan identitas mata pelajaran bahasa Indonesia, materi menciptakan materi, submateri, memahami unsur-unsur puisi, fase D kelas 8, elemen membaca dengan capaian pembelajarannya adalah peserta didik dapat membuat sebuah puisi dengan menerapkan unsur-unsur puisi di dalamnya. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning dengan metode ceramah, diskusi, presentasi, dan juga tanya jawab. Pada modul ajar kali ini, alokasi waktunya adalah 2 kali pertemuan. Tujuan dari pembelajaran ini sendiri adalah peserta didik dapat mengenali pengertian dan ciri-ciri sebuah puisi, serta dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam sebuah puisi. Ada 2 asesmen yang saya lakukan. Asesmen pertama yaitu penilaian sikap. Selama proses belajar mengajar berlangsung, guru mengamati profil pelajar Pancasila pada siswa yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan juga kreatif. Kemudian, asesmen kedua yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dilakukan pada capaian pembelajaran yang harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan melakukan tes tertulis kepada siswa. Kemudian adalah refleksi mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pada mata kuliah ini mengajarkan guru harus mendidik hati dan jiwa peserta didik untuk menjadi lebih baik dan nyaman dalam menerima pembelajaran, serta merasa terlindungi oleh guru dalam lingkungan belajar maupun di lingkungan sekolah. Saya belajar terkait penerapan konsep kompetensi sosial emosional menurut Kessel pada siswa, serta memetakan kompetensi sosial emosional peserta didik dengan mempertimbangkan latar belakang, kebutuhan, dan tahap perkembangan peserta didik. Refleksi mengikuti PPG. Setelah mengikuti serangkaian refleksi pengalaman belajar pada mata kuliah seminar PPG, saya menyadari
bahwa pendidikan di Indonesia seharusnya mengalami perubahan yang signifikan serta harus bermakna sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia juga harus menerapkan nilai-nilai luhur dan budaya, perkembangan teknologi, serta kemerdekaan belajar bagi siswa, sehingga dapat menumbuhkan serta mengembangkan bakat dan kemampuan siswa secara maksimal, sehingga bisa menjadi penerus bangsa yang unggul, cerdas, dan juga bermartabat. Kemudian adalah artefak pembelajaran. Pada artefak pembelajaran, saya mencantumkan dua karya saya. Karya pertama saya tuliskan pada demonstrasi kontekstual pembelajaran sosial emosional dengan cara menyusun teknik-teknik yang akan saya gunakan untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang saya ampu di kelas nantinya. Kemudian, artefak pembelajaran yang kedua, saya tuliskan pada koneksi antar materi pembelajaran sosial emosional. Pada koneksi ini, saya menuliskan pengertian pembelajaran sosial emosional, kemudian ada tujuan pembelajaran sosial emosional, serta komponen pembelajaran sosial emosional. Langkah terakhir yaitu adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu menguasai kompetensi dasar seperti pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Meningkatkan keterampilan saya dalam merancang pembelajaran yang relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa juga akan saya lakukan nantinya pada tindak lanjut berikut. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.